Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tablet, di mana kita ketahui bahwa tablet merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan maupun paling banyak juga diproduksi dan juga banyak mengalami perkembangan dalam hal formulasinya. Apa sih itu tablet? Tablet merupakan salah satu bentuk sediaan padat, kompak, yang dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler, yang mana kedua permukaannya itu rata atau bisa juga cembung, mengandung satu jenis obat ataupun juga bisa dikombinasi dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa tablet itu bisa saja tidak mengandung eksipien atau zat tambahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan tablet, di mana tablet itu digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penggolongan tablet berdasarkan metode pembuatannya, itu dibedakan menjadi dua, yaitu tablet kempah dan tablet cetak. Kemudian kedua, tablet dibedakan berdasarkan distribusi obat. Ini ada tablet yang bekerja secara lokal, kemudian ada juga tablet yang bekerja secara sistemik. Kemudian yang ketiga, tablet itu dibedakan berdasarkan penggunaannya. Ada tablet yang digunakan untuk tujuan saluran cerna, ada juga tablet yang digunakan untuk tujuan khusus di bagian rongga mulut, kemudian ada juga tablet yang melalui lubang tubuh, kemudian ada juga tablet yang dimasukkan melalui jaringan bawah kulit. Nanti kita akan bahas satu-satu untuk penggolongan tiap bagian tersebut. Yang pertama kita akan bahas di sini tablet berdasarkan metode pembuatannya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa untuk tablet yang berdasarkan metode pembuatannya itu dibagi menjadi dua. Ada tablet kempah, ada tablet cetak. Tablet kempah di sini bisa kalian lihat merupakan tablet yang dibuat dengan cara pengempaan dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk maupun granul dengan menggunakan pons atau cetakan baja. Sedangkan tablet cetak itu sendiri, tablet yang dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Berarti di sini perbedaannya dari segi tekanan yang diberikan pada saat pembuatan tablet itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang penggolongan tablet berdasarkan distribusi obat dalam tubuh. Nah, ini dibedakan juga menjadi dua, ada yang bekerja secara lokal, ada juga tablet yang bekerja secara sistemik. Tablet yang bekerja lokal itu berarti tablet yang efeknya itu dia di sekitar area tempat terjadinya luka ataupun penyakit lainnya. Kemudian untuk bekerja secara sistemik berarti dia masuk atau beredar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Contohnya tablet yang biasa sering kita minum, misalkan tablet paracetamol. Kalau untuk bekerja secara lokal yaitu tablet yang biasa untuk bagian rongga mulut, misalkan seperti FG Trocher, SP Troches, ya. Masuk ke penggolongan tablet berdasarkan penggunaannya. Tablet kempah dengan tujuan saluran cerna itu dibagi menjadi tablet konvensional, ada tablet lepas lambat, ada tablet salut, tablet efervescen, dan tablet kunyah. Tablet konvensional itu sendiri merupakan tablet yang dibuat atau dikempa dengan siklus kompresi tunggal yang biasanya terdiri dari zat aktif itu sendiri ataupun juga bisa kombinasi dengan tambahan eksipien. Selanjutnya, tablet lepas lambat. Tablet lepas lambat merupakan tablet yang pelepasan zat aktifnya dimodifikasi sehingga
tablet tersebut melepaskan dosis awal yang cukup untuk terapi yang kemudian disusul dengan dosis pemeliharaan, sehingga jumlah zat aktif atau konsentrasi zat aktif dalam darah itu cukup untuk beberapa waktu tertentu, seperti misalkan 6 jam, kemudian bisa juga 8 jam, ataupun 12 jam, ataupun sampai 24 jam, tergantung formula kita sasarannya mau berapa jam. Selanjutnya adalah tablet salut. Tablet salut merupakan tablet kempah yang disalut dengan beberapa lapisan gula, baik itu berwarna maupun tidak berwarna. Tablet salut ini ada bermacam-macam, ada tablet salut selaput, ada tablet salut kempah, dan ada tablet salut enterik. Tujuan penyalutan dari tablet ini yaitu untuk melindungi zat aktif terhadap lingkungan udara. Itu bisa disebabkan karena kelembaban, kemudian selain itu juga untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak, dan juga bisa menaikkan daya tarik atau penampilan dari tablet tersebut. Selanjutnya adalah tablet efervescen. Tablet efervescen merupakan tablet kempah yang jika berkontak dengan air akan menimbulkan buih. Hal tersebut dikarenakan obat tersebut mengeluarkan gas yang namanya karbon dioksida atau biasa disingkat dengan CO2. Tablet ini dalam penggunaannya harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Salah satu keuntungan dari tablet efervescen ini penyerapannya lebih cepat dibandingkan tablet konvensional, tablet lepas lambat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tablet kunyah. Tablet kunyah merupakan tablet yang mengandung zat aktif dengan eksipien yang harus dikunyah sebelum ditelan. Jadi ketika obat kunyah ini ditelan, maka efek terapi dari obat tersebut akan hilang atau sama saja tidak memberikan efek. Salah satu contoh obat yang dibuat dalam bentuk tablet kunyah adalah obat-obat untuk lambung seperti misalkan Promah, Alumi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke tablet kempah dengan tujuan penggunaan di rongga mulut. Ini terdiri dari tablet bukal, tablet sublingual, tablet hisap, dan dental cones. Tablet sublingual merupakan tablet yang digunakan dengan cara diletakkan di bawah lidah sehingga zat aktif akan diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Begitupun dengan tablet bukal. Cuman tablet bukal ini dia penggunaannya dengan cara diletakkan di antara pipi dan gusi sehingga zat aktif juga akan diserap secara langsung oleh mukosa mulut. Selanjutnya adalah tablet hisap atau biasa disebut dengan lozenges. Tablet ini merupakan tablet yang dimaksudkan untuk disolusi lambat dalam mulut dengan tujuan penggunaan secara lokal pada selaput lendir mulut. Biasanya ini digunakan untuk pasien yang mengalami radang tenggorokan. Salah satu contoh obat ini yang biasa diberikan adalah esketroces, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dental cones atau kerucut gigi. Ini adalah tablet yang cukup kecil, dan ini dirancang untuk ditempatkan di dalam akar gigi yang kosong setelah pencabutan gigi. Ini tujuannya untuk mencegah adanya perkembangbiakan bakteri setelah pencabutan gigi. Selanjutnya adalah tablet kempah melalui lubang tubuh. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada tablet rektal, tablet vaginal. Tablet rektal ini merupakan tablet yang digunakan secara rektal atau dimasukkan ke dalam dubur. Ini ada tablet yang kerjanya secara lokal, ada juga tablet rektal yang kerjanya secara sistemik. Kemudian tablet vaginal adalah tablet yang penggunaannya dimasukkan ke dalam vaginal.
yang mana nanti akan terjadi disolusi di dalamnya dan zat aktif akan lepas sehingga memberikan efek terapi. Salah satu contohnya adalah nystatin, tablet yang biasa digunakan untuk mencegah keputihan. Dan yang terakhir adalah tablet yang pemberiannya melalui jaringan di bawah kulit. Ini adalah tablet implantasi atau biasa juga disebut pelet. Tablet ini dibuat dengan teknik aseptis. Mesin tablet ini harus steril. Pemakaiannya dengan cara menanamkannya dalam jaringan bawah kulit. Contoh obat ini adalah obat-obat KB. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari sediaan tablet. Kita lihat di sini keuntungannya ada beberapa. Di sini yang pertama kita lihat itu volume dan bentuknya kecil sehingga mudah dibawa, disimpan dan diangkut. Saya rasa jelas. Memiliki variabilitas sediaan yang rendah sehingga keseragamannya lebih baik. Oke. Kemudian dapat mengandung zat aktif lebih besar dengan bentuk volume yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan zat aktifnya besar, maka kita bisa mengurangi eksipien yang kita gunakan atau bisa juga tanpa eksipien. Kemudian tablet dalam bentuk kering sehingga kestabilan zat aktif lebih terjaga. Yang selanjutnya dapat disalurkan untuk melindungi rasa yang tidak enak dari sediaan. Kemudian yang selanjutnya adalah tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air. Kemudian merupakan sediaan yang mudah diproduksi massal dengan pengemasan yang mudah dan murah. Sedangkan untuk kerugiannya, beberapa pasien tidak dapat menelan tablet, misalkan pasien-pasien yang dalam keadaan koma, kemudian pingsan. Kemudian selanjutnya formulasi tablet cukup rumit, ya, karena ini membutuhkan studi preformulasi yang banyak hal yang perlu diperhatikan untuk membuat sebuah formulasi tablet. Kemudian zat aktif yang higroskopik mudah rusak karena ini bisa menguap. Kemudian warna tablet cenderung memberikan bahaya, jadi untuk pemilihan nanti zat pewarnanya itu juga perlu diperhatikan kestabilannya. Kemudian anak-anak secara alami akan tertarik pada tablet yang mempunyai penampakan dari salut seperti permen yang terlihat cerah, biasanya berisi antihistamin, besi, sulfit, strychnine. Jadi ini salah satu keuntungan dan kerugian dari sediaan tablet. Selanjutnya kita masuk ke formula pembuatan tablet. Nah, untuk formulasi pembuatan tablet ini tidak hanya mengandung zat aktif saja, namun juga diperlukan zat tambahan atau biasa kita sebut dengan eksipien sehingga mampu atau bisa mendukung stabilitas dari formula sediaan tablet yang akan kita buat. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk formula pembuatan tablet itu terdiri atas bahan aktif, juga bisa ditambahkan dengan bahan tambahan atau eksipien. Nah, bahan tambahan ini terdiri dari pengisi, pengikat, desinfektan, lubrikan, flavor, anti adherin, kemudian glidan. Nah, untuk pengisi atau yang biasa disebut dengan diluent, ini tujuan ditambahkannya yaitu agar bobot tablet sesuai dengan yang kita harapkan atau kita inginkan. Selain itu juga itu bisa memperbaiki daya kohesi sehingga dapat dikempa langsung untuk memacu aliran dari granul tablet tersebut. Kemudian biasanya itu untuk berat tablet itu kurang lebih 120 sampai 700 mg. Salah satu contoh bahan atau zat diluent ini yaitu laktosa, sukrosa, artisol dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pengikat atau biasa disebut dengan binder. Ini merupakan bahan yang punya sifat adhesif yang digunakan untuk mengikat serbuk menjadi granul yang akan selanjutnya dikempa. Contohnya ini adalah akasia, gelatin, metoselulosa dan lain-lain. Selanjutnya desinfektan.
desintegran atau bahan penghancur. Ini ditambahkan dengan tujuan untuk memudahkan pecahnya atau hancurnya tablet ketika kontak dengan saluran pencernaan. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa makin kuat kerja bahan pengikat, maka diperlukan bahan penghancur yang lebih efektif. Karena ini keadaannya saling berlawanan, semakin kuat pengikatnya maka akan sulit untuk hancur, sehingga perlu adanya pemilihan zat penghancur yang selektif, yang efektif, sehingga nanti tablet ketika ketemu atau bertemu dengan cairan yang ada di saluran cerna bisa terintegran. Salah satu contoh zat desintegran ini adalah amilum, gum, dan selulosa. Selanjutnya adalah lubrikan atau pelicin. Ini digunakan untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan tablet dengan dinding die selama proses pengempaan dan penarikan tablet. Ini mesinnya ya, maksudnya mesin yang digunakan pada saat mencetak tablet. Contoh dari zat lubrikan ini adalah asam stearat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah flavor atau zat perasa. Biasanya untuk flavor ini digunakan untuk tablet kunyah atau tablet lainnya yang ditujukan untuk larut dalam mulut. Kenapa ditambahkan flavor? Untuk menutupi rasa yang tidak enak dari senyawa-senyawa yang ada dalam formula yang kita buat. Biasanya untuk zat perasa ini maksimal penggunaannya adalah 0,5 sampai 0,75%. Contohnya itu bisa rasa jeruk, rasa apel, rasa mint, tergantung rasa formula yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah anti aderen atau biasa disebut dengan anti lengket. Tujuan penambahan zat tersebut yaitu untuk mengurangi atau mencegah penempelan tablet pada pans atau pada dinding die. Contoh senyawanya adalah DL-leucin. Kemudian selanjutnya adalah glidan atau zat pelicin. Ini bertujuan untuk menunjang karakteristik dari aliran granul atau meningkatkan aliran granul dari hopper ke dalam die, atau bisa dikatakan penambahan glidan ini mampu memacu aliran serbuk atau granul dengan jalan mengurangi gesekan di antara partikel-partikel tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan tablet. Di sini kalian bisa lihat metode pembuatan tablet itu ada 3 macam. Yang pertama metode cetak langsung, yang kedua metode granulasi kering, yang ketiga adalah metode granulasi basah. Metode cetak langsung ini merupakan proses di mana tablet dicetak langsung dari campuran zat aktif dan eksipien menjadi sediaan kompak. Kemudian untuk granulasi kering itu proses di mana zat aktif dan eksipien dikempah dalam keadaan kering menjadi massa padat yang selanjutnya akan dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar dari semula. Ini juga biasa disebut slugging atau proses kompresi campuran serbuk menjadi tablet besar dengan menggunakan tekanan yang tinggi, itu sekitar 4-6 ton. Kemudian untuk metode granulasi basah itu sendiri merupakan proses di mana penambahan cairan pada serbuk untuk menghasilkan aglomerat atau granul. Nah, di sini kita bisa lihat cara dari tiap-tiap metode tersebut. Nah, untuk cara dari pembuatan tablet untuk metode cetak langsung, metode granulasi kering, dan granulasi basah itu sendiri, kalau kita lihat di sini itu perbedaannya ada di proses awalnya.
Kalau untuk pencetakan tablet ke bawah sampai obat itu jadi, antara metode cetak langsung dan granulasi kering dan granulasi basah itu sama. Jadi coba kita lihat dulu untuk metode cetak langsung. Setelah zat aktif maupun eksipien ini ditimbang, kalau untuk cetak langsung itu langsung diayak, semuanya diayak. Setelah itu antara zat aktif dengan zat eksipien itu langsung dicampur, itu namanya pencampuran akhir. Kemudian kita lihat di granulasi kering. Di granulasi kering itu yang pertama itu pencampuran awal antara zat aktif dengan eksipien. Ini dibentuk menjadi slugging. Slugging tadi seperti yang dijelaskan itu adalah campuran serbuk menjadi tablet yang lebih besar dengan menggunakan kekuatan tekanan yang tinggi 4-6 ton. Setelah itu diayak. Ini pengayakannya dia dalam keadaan kering. Kemudian setelah itu dicampur kembali antara zat-zat yang sudah diayak tersebut. Kemudian selanjutnya itu kita lihat di metode granulasi basah. Nah, di sini pencampuran awal juga ini antara zat aktif dengan zat eksipien tadi yang sudah ditimbang, ini ada pengayakan basah. Nah, sebelum pengayakan ini tadi ditambahkan dulu cairan pada campuran awal ini untuk menghasilkan aglomerat atau granul. Nah, ini diayak, granulnya diayak dalam keadaan basah. Setelah itu dikeringkan. Nah, pada saat pengeringan ini yang perlu dikontrol adalah kadar airnya. Setelah pengontrolan kan LOD-nya ini, kemudian diayak kembali. Ini yang sudah kering tadi, granul yang sudah kering diayak kembali, kemudian masuk ke proses pencampuran akhir. Kemudian di sini kita lihat untuk pencampuran akhir semua metode itu sama. Nah, di sini sebelum pencetakan tablet itu harus dicek terlebih dahulu IPC-nya atau in process controlnya itu homogenitas dari pencampuran dari zat eksipien maupun zat aktif yang kita tambahkan. Kemudian setelah pencetakan tablet itu tetap ada in process control, di mana yang harus diawasi itu adalah atau dicek itu adalah pemberian dari tablet tersebut, kemudian diameternya, variabilitasnya, keseragaman bobotnya, waktu hancur, ketebalan, kekerasan disolusi, kadar zat berkhasiat. Kemudian setelah dicek dan ternyata memenuhi, kemudian itu tablet tersebut dikarantina. Di karantina ini untuk melihat kadar luarsa obat tersebut sampai di mana titik aman dari tablet yang dibuat. Kemudian selanjutnya setelah dikarantina, ini sebagian yang ada di karantina, tidak semua di karantina ya, hanya sebagian saja yang di karantina untuk melihat stabilitas dari obat tersebut. Kemudian setelah di karantina itu masuk ke pengemasan. Setelah pengemasan tetap lagi di karantina, ada sebagian di karantina. Kemudian setelah karantina itu sudah menjadi obat jadi atau disimpan nanti di gudang penyimpanan. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang biasa muncul dalam percetakan tablet. Nah, di sini kalian bisa lihat ada binding, chipping, laminasi, shaping, kemudian molting, sticking, packing, cracking. Nah, ini binding itu sendiri itu merupakan tablet melekat atau tertinggal sebagian di dalam die. Kemudian chipping itu pecahnya bagian tepi tablet. Laminasi, pemisahan tablet menjadi dua bagian. Kemudian shaping, pemisahan tablet menjadi keseluruhan bagian atas atau bawah tablet dari badan tablet. Selanjutnya ada mottling.
Itu keadaan di mana distribusi zat warna pada permukaan tidak merata, ada stacking, perlengketan massa tablet ke dinding DI, kemudian packing, sejumlah kecil massa terlekat pada permukaan punch, kemudian ada cracking, retakan kecil pada bagian atas atau bagian bawah permukaan tengah tablet. Untuk pertemuan kali ini, tugas individunya bukan mereview hasil presentasi dari video yang saya berikan, tapi dengan mengerjakan soal yang ada di slide ini. Ini ada 3 soal, silakan dicari jawabannya, itu minimal 3 literatur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.